Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi hati dan pemikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sekalipun kita berjauhan, sekalipun kita tidak bertatap mata secara langsung, sekalipun kita tidak bertegur sapa secara langsung, tapi saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini akan bertumbuh dalam hidup kita. Firman Tuhan ini akan berbuah banyak dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah. Kami bersyukur Tuhan untuk hujan berkat-Mu yang membasahi bumi kami. Biarlah Tuhan melalui hujan yang Engkau curahkan ini, semua badai kehidupan, semua penyakit juga boleh Engkau bersihkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami kembali boleh berkumpul di rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan anak-anak Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Urapi hati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan bertumbuh, berbuah, dan berkarya dalam hidup kami. Demi Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada saat ini, yang di rumah boleh kita buka Alkitabnya secara bersama, terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat ke-36 sampai ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 36 hingga ayatnya yang ke-41. Saya akan bacakan demi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu bertanyalah mereka kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Saya ulangi ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus." Amin. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas ini, dari satu bagian perikop Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 41 ini, saya memberi tema untuk kita renungkan bersama ialah sekedar pengagum atau mau menjadi pengikut Kristus. Sekedar pengagum atau mau menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia memiliki kecenderungan untuk mudah mengagumi. Manusia memiliki kecenderungan untuk mudah terpesona, mudah terbuai, mudah terlena, mudah menyukai sesuatu hal. Manusia akan begitu terkagum-kagum, terkesan dengan sesuatu atau seseorang yang dia anggap luar biasa, yang dia anggap spektakuler, yang dia anggap ajaib, yang dia anggap begitu viral kalau kata bahasa zaman sekarang. Atau manusia akan mengidolakan seseorang yang sangat cantik rupanya, yang sangat tampan rupanya, yang sangat luar biasa dan tidak pernah biasa dipandang mata. Jadi manusia cenderung memiliki kecenderungan untuk mengagumi sesuatu atau seseorang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia mudah mengagumi kalau seseorang itu cantik, seseorang itu berbakat, seseorang itu punya talenta, seseorang itu tampan. Contohnya, dari Lyodra Ginting sampai Justin Bieber. Pasti mereka itu punya fans yang banyak, mereka itu punya orang-orang yang mengidolakan mereka secara luar biasa. Karena apa? Karena mereka itu dianggap cantik, mereka dianggap berbakat, mereka dianggap bertalenta, dan mereka dianggap begitu luar biasa dibanding orang-orang biasanya. Lalu pertanyaannya, salahkah inang kalau seseorang itu mudah mengagumi atau mudah terpesona? Saya jawab, jelas tidak.
Salah. Jelas tidak salah karena di awal saya sudah katakan bahwa pendeknya setiap kita manusia memiliki kecenderungan untuk mudah mengagumi atau mudah terpesona. Jadi tidak ada yang salah memang kalau kita itu punya kecenderungan mengagumi dan terpesona akan sesuatu hal yang kita anggap luar biasa. Itu naluri alamiah manusia. Lantas di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya ialah biasanya orang yang mudah kagum, mudah terpesona akan cenderung terlalu mengagung-agungkan, bahkan terlalu mengagumi sesuatu yang dia kagumi tadi. Jadi kekagumannya membuat dia kehilangan akal sehatnya, kehilangan logikanya untuk berpikir sehat dan jernih. Contohnya, kalau seseorang, biasanya kaula muda, biasanya kaum-kaum muda-mudi, mereka menyukai artis Korea. Ya, kita kenal artis Korea. Mereka dikatakan menyukai artis Korea atau disebut sebagai K-popers. Berarti pengikut artis Korea, seperti itu. Nah, mereka yang mengikuti artis Korea ini tadi punya kekaguman yang luar biasa. Mereka mengidolakan idolanya secara luar biasa. Bahkan mereka merubah stylenya, merubah jati dirinya, merubah logat berbicaranya, menggunakan bahasa Korea. Contohnya, saranghayo dengan simbol seperti ini. Atau kamsahamnida. Padahal itu bukan bahasa kita, itu bukan budaya kita. Tetapi kekaguman yang sedemikian luar biasa tadi membuat kita kehilangan akal sehat, membuat kita kehilangan jati diri. Contoh yang kedua, mungkin banyak orang yang begitu mengagumi, begitu terpesona, begitu terbuai dengan keenakan minuman tua. Mereka katakan bahwa tua itu bisa menjaga imun mereka. Dengan semangat dikatakan, tua itu kan sehat, bisa menyehatkan, bisa menghangatkan, bisa menjaga imun. Jadi mereka akan konsumsi tua itu seperti mengkonsumsi air mineral. Itu dalih mereka membenarkan kesalahan mereka. Padahal kalau tua itu dikonsumsi dengan jumlah yang berlebihan juga, tua itu tadi boleh menjadi racun bagi dirinya sendiri. Boleh menjadi racun bagi tubuhnya. Lalu contoh yang ketiga, ada orang yang begitu mengagung-agungkan perjudian, ada orang yang begitu mencintai perjudian. Dia akan habiskan waktunya, dia akan habiskan uangnya, dia akan habiskan tenaganya untuk perjudian. Padahal Bapak Ibu, perbuatan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Itulah, kalau kekaguman tadi telah merusak akal sehat kita, maka kekaguman tadi menjadi salah dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Sama halnya dengan peristiwa kebangkitan Yesus, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen pada zaman itu, bahkan pada zaman ini, begitu mengagung-agungkan peristiwa kebangkitan Kristus. Mengapa? Karena sebelumnya tidak pernah ada peristiwa yang sama terjadi dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Bahkan setelahnya juga tidak ada peristiwa yang pernah mengulangi peristiwa kebangkitan Yesus. Peristiwa yang langka yang tidak pernah terjadi sebelumnya maupun setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Makanya banyak orang yang terbuai, banyak orang yang terpesona, banyak orang yang terlena, banyak orang yang terkagum-kagum dengan peristiwa langka ini. Tetapi kekaguman kita stagnan, kekaguman kita berhenti, kekaguman kita hanya sampai kepada kita mengagumi dan mengatakan, Yesusku luar biasa, Yesusku begitu hebat, Yesusku ajaib, Yesusku dokter di atas segala dokter, Yesusku tabib di atas segala tabib, Yesus maha kuasa, Yesus maha baik. Tetapi kita tidak pernah mengerti makna kebangkitan Yesus yang sebenarnya. Kita rayakan Paskah setiap tahun. Kita peringati kebangkitan Yesus setiap tahun. Tetapi hanya sekedar selebrasi, hanya sekedar perayaan-perayaan saja, tanpa kita sadari maknanya, tanpa bertampak dalam kehidupan kita apa yang kita katakan bahwa Yesus luar biasa. Ternyata tidak pernah kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ini satu hal yang salah Bapak Ibu. Kalau ternyata kekaguman kita membuat kita kehilangan makna yang sebenarnya, maka celakalah kita. Kalau ternyata kita tidak memahami secara benar makna Paskah, makna kematian Yesus, makna kebangkitan Yesus, dan pengorbanannya bagi kita. Celakalah kita. Lalu apa yang mau dikatakan melalui firman Tuhan ini? Sama halnya dengan apa yang terjadi di dalam surat Paulus kepada Kisah Para Rasul 2 ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bahwa ternyata
Orang-orang Israel pada masa itu sedang memperingati satu perayaan hari Pentakosta. Karena hari itu dihitung 7 minggu atau 50 hari sejak perayaan Paskah, adat istiadat orang Yahudi. Jadi perayaan ini akan setiap tahun mereka peringati. Perayaan ini akan setiap tahun mereka ingat, mereka kenang dengan penyesalan mereka yang luar biasa bahwa mereka telah berdosa menyelipkan Yesus. Mereka hanya sampai kepada kekaguman, hanya sampai kepada penyesalan, hanya sampai kepada isak tangis tanpa ada perbuatan sama sekali, tanpa ada makna sama sekali. Lalu pada saat itu Bapak Ibu, peristiwa Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus pada saat itu melingkupi ke-12 murid Yesus. Baru murid-murid Yesus tadi ini, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan lidah api turun atas mereka Bapak Ibu. Maka mereka berkata-kata seturut dengan perintah Roh Kudus. Lalu orang-orang di sana masih saja hanya terbuai dengan kekaguman. Masih saja hanya terlena dengan kekaguman akan peristiwa yang terjadi. Peristiwa langka yang tidak pernah mereka saksikan. Lalu mereka katakan, kami menyesal. Katakan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Lalu dengan santai Petrus menjawab, jika engkau benar-benar menyesal akan peristiwa itu, maka ada 2 hal yang patut engkau lakukan. Yang pertama, bertobatlah. Bertobatlah Bapak Ibu dikatakan oleh Petrus. Bertobatlah dari pikiranmu yang jahat. Bertobatlah dari pikiranmu yang licik. Bertobatlah dari perkataan dan perbuatanmu yang meremehkan orang lain. Bertobatlah jika selama ini engkau kurang memperhatikan pasanganmu, suami atau istrimu. Bertobatlah jika selama ini engkau sebagai orang tua kurang bertanggung jawab terhadap anak-anakmu. Dan bertobatlah jika selama ini perkataanmu, perbuatanmu, pikiranmu telah menyakiti dan melukai perasaan orang lain. Bertobat dari kebencianmu, bertobat dari iri hatimu, bertobat dari amarahmu, bertobat dari segala hal yang buruk. Karena bertobat itu bukan ketika kita ada di gereja, kita melakukan persekutuan bersama, lalu kita mengucapkan doa pengakuan dosa, itu bertobat. Lalu di hari Minggu kita bertobat, Senin sampai Sabtu kita kembali kumat apa Inang? Kumat kembali berbuat dosa. Kalau kita adalah orang-orang seperti itu, maka kita adalah orang-orang dengan golongan tomat. Sekarang tobat, besok kumat. Petrus katakan, aksi yang pertama yang harus engkau kerjakan selain daripada hanya mengagumi, menyesali peristiwa kebangkitan Yesus, bertobatlah. Yang kedua, jika engkau sudah bertobat, maka berilah dirimu dibaptis. Lalu pertanyaannya, Inang, dari kecil kami sudah dibaptis. Dari kecil kami sudah dipercikkan air. Dari kecil kami sudah dibawa orang tua kami dibaptis. Dibaptis menurut perkataan Petrus pada saat ini lebih daripada sekedar ritual pemercikan air, ritual penyelaman diri atau apapun itu. Dibaptis menurut Petrus pada nas ini lebih daripada berpakaian serba putih. Tetapi dibaptis menurut Petrus melalui nas ini, melalui perikop ini, dia mau katakan, ketika engkau memberi dirimu berani dibaptis di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka engkau berani mengambil komitmen yang baru. Engkau harus berani menjalankan komitmen yang telah engkau ambil. Dan engkau harus berani hidup murni seturut dengan kehendak Tuhan. Itu makna hidup. Berilah dirimu dibaptis menurut Petrus. Maka Bapak Ibu jangan sampai kekaguman kita kepada Yesus Kristus kita katakan, Yesus engkau juru selamatku. Yesus engkau pelita hidupku. Yesus engkau kebahagiaanku. Tetapi ternyata dalam kehidupan kita tidak selaras dengan apa yang kita kagumkan. Maka pertanyaannya, kita hanya sekedar pengagum Kristus kah? Atau kita mau menjadi pengikut Kristus? Apa yang Mahatma Gandhi katakan? Dia begitu luar biasa ketika membaca Matius 5 mengenai ucapan berbahagia. Dia begitu terkagum-kagum dengan Kristus. Tetapi dia tidak pernah menjadi pengikut Kristus sampai dia mati. Sampai akhir hidupnya Mahatma Gandhi tidak pernah menjadi pengikut Kristus. Padahal dia adalah pengagum Kristus. Karena apa? Dia katakan, karena banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengatakan diri dan percaya kepada Kristus, tidak berbuat sama dengan apa yang Kristus lakukan. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya soal perayaan kebangkitan Yesus, bukan hanya soal Paskah, bukan hanya soal selebrasi tentang Pentakosta, tetapi kita harus memahami sebuah makna bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus menggerakkan kita untuk merubah gaya hidup kita.
untuk kita boleh berkomitmen lebih baik, untuk kita boleh menjadi pengagum yang bertindak masuk akal, dan untuk hidup sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Makna yang sesungguhnya dari peristiwa ini ialah Tuhan Yesus bangkit untuk menggerakkan kita, untuk merubah gaya hidup kita, untuk mengajari kita berkomitmen lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi, berperilaku lebih baik lagi, meninggalkan semua kebencian kita, meninggalkan semua amarah kita, meninggalkan semua dendam, kesalahan dan kebusukan hati kita yang sudah ditebus mahal oleh darah Yesus. Maka jangan sia-siakan darah yang mahal itu, Bapak Ibu. Jangan sia-siakan pengorbanan yang luar biasa itu, Bapak Ibu. Jangan sampai saya dan Bapak Ibu menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Maka daripada itu, Petrus melalui nas Kisah Para Rasul 2 ini bukan hanya mengajak orang Israel pada masa itu, tapi juga mengajak kita, jemaat pada masa kini, yang menyatakan diri pengikut Kristus harus benar-benar menjadi pengikut yang setia, pengikut yang sejati, mau berkomitmen, berani menjalankan komitmen, dan mau hidup murni seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Apapun yang sedang terjadi pada saat ini, badai apapun yang sedang kita alami pada saat ini, percaya bahwa hal buruk tidak pernah Tuhan berikan bagi kita. Tetapi segala hal yang menghambat kebersamaan kita, segala hal yang menghambat persekutuan kita, percaya Tuhan Yesus punya cara terbaik untuk menyelamatkan dan mendamaikan hati kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu, sekalipun kita berjauhan, sekalipun kita tidak berkumpul bersama, percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang panjang, dan penyertaan Tuhan tidak kurang hebat untuk menyatukan hati kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menjaga diri kita, dan Tuhan Yesus memberkati keluarga kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi terang bagi kaki kami, pelita bagi hidup kami, untuk kami boleh mengoreksi diri kami untuk menjalani hari-hari kami Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami tidak dapat bersama karena satu pandemi coronavirus yang sedang menggerogoti dunia kami. Bapa yang baik, sekalipun kami berjauhan, kami percaya tangan Tuhan, kasih Tuhan menyatukan kami. Kami percaya kami saling mendoakan. Kami percaya kami saling memperlengkapi. Berkati anak-anak Tuhan ya Bapa. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari mara bahaya penyakit. Jauhkan mereka dari setiap malapetaka ya Tuhan. Berikanlah kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan berilah sukacita dalam kehidupan mereka. Jaga mereka. Urapi mereka Tuhan. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan, dan juga keluarga hamba-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya pelawatan Tuhan sungguh luar biasa, dan kami mau yakini Tuhan firman-Mu ya dan amin, bahwa akan ada pelangi sehabis hujan, dan semua badai dalam kehidupan kami pasti berlalu ketika kami benar-benar patuh, setia, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami untuk setiap dosa kesalahan kami Tuhan, agar tidak ada penghalang bagi kami untuk menerima setiap berkat yang datangnya daripada Tuhan saja. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memelihara hati dan pemikiran kita, melingkupi hati kita, memelihara jalan hidup kita, sejak pagi hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan bersateduh. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.